pilot yang mengenal cara untuk membawa penumpang, cara untuk membawa penumpang agar bagaimana yang memang kalau di sana ada bonggol, tolong slow sikit, tolong di brake, tuh kona, jangan terlalu laju. Itu dengan kita berterima kasih betul. Kenapa? Sebab tahu tentang keadaan penumpang. Sementara yang semacam itu kita kadang-kadang protes, kita kadang-kadang komplain, kita kadang-kadang merasa keberatan kalau pada itu dengan pemandu yang membawa kereta kita tidak tuh yang namanya kona. Itu kona tajam sungguh. Bang, slow sikit. Itu ada bonggol nanti terbang kereta kita. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Tuh sampai terangkat macam tuh kita bagi peringatan. Berikutnya kita tegur, berikutnya kita pecat. Kenapa? Hang tak layak untuk jadi driverku sebab kamu tidak pandai untuk memandu. Ya kira-kira dengan penumpang depan, belakang dan juga di tengah terasa selesa sebab kita nak tuju destinasi. Kalau destinasi yang kita tuju kita inginkan dengan aman dan nyaman. Bagaimana kalau pada tujuan kita boarding dengan salat yang kita laksanakan, dengan ibadah yang kita lakukan, apakah itu dengan puasanya, dengan korbannya, dengan kita juga dengan amalannya, kita juga ingin sampai kepada destinasi, sampai ke tempat tujuan kita dengan aman dan nyaman, dengan rahmah, maghfirah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama sunat pada waktu kita membaca surah dalam salat 5 waktu. Sunat muslimin, muslimat, santri, pelajar semuanya dengar. Kalau pada waktu kita membaca surah, hafal tak hafal, lawah tak lawah, dari Mekah, dari Yaman, dari Mesir tidak ada perbezaannya. Bacalah bacaan yang kira-kira dengan kita mendapatkan yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, yang lengkap, yang berbobot, yang berkualiti, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Macam mana surah dibaca sampai habis. Jangan baca sekeras-keras saja. Al-Hajju Asyurun Ma'lumat. Betul, itu tentang cerita haji. Bagus, cantik ceritanya, tapi pahalanya tak banyak mana. Kenapa? Sebab kita baca sebagian daripada surah Baqarah malam semalam, sekeras-keras daripada surah Baqarah. Subuh tadi itu sekeras-keras daripada surah Baqarah, juga daripada surah Alif Lam Mim. Baca sekeras, tak dibaca sampai habis. Nak banglu besak kah? Tapi tak ada tandas, tapi tak ada air, tapi tak ada api, tapi tak ada kain, tak ada almari, tidak ada perabot, hanya setakat banglo kosong. Atau dengan kita nakkan sebuah rumah kecil saja, tak lebih daripada rumah teres, tapi lengkap ada api, ada air, ada katil, ada tilam, ada perabot, ada kelengkapan yang kita perlukan. Macam itulah juga perumpamannya. Saat ketika dengan kita membaca surah yang panjang, Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Memang cantik, tapi dari sudut pahala yang lebih cantik surah dibaca secara sempurna daripada awal surah. Ceritanya lengkap, hukum hakamnya pun juga lengkap, yang sama daripada awal dibaca sampai habis. Kemudian yang kedua, alhamdulillah tadi itu kita bersama dengan tuh imam. Rakaat pertama surahnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tapi satu tertinggalkan, satu amal sunnah tertinggalkan. Sunat dibaca surah secara berurutan. Rakaat yang pertama dengan kita baca, katakan saja idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Rakaat pertama. Rakaat kedua, wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Rakaat pertama wal adiyat. Rakaat kedua al qari'atu mal qari'ah, berurutan. Rakaat pertama kita baca al qari'ah, rakaat kedua kita baca al hakumut takatsur. Tadi dengan kita melompat jauh. Jadi sunnahnya dalam bacaan, satu, kita baca surah sampai habis. Yang kedua, dibaca surah secara berurutan. Yang ketiga, surah rakaat pertama lebih panjang daripada surah rakaat
Yang kedua, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tadi itu imam pada waktu baca dua kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing. Zalamna anfusana, kalau kau tak bagikan keampunan kepada kami, niscayalah kami tergolong dalam kumpulan orang-orang yang merugi. Kenapa zalamna anfusana? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Bagus, cantik, indah. Dengan kita yang hidup kita ingat dengan orang-orang yang meninggal. Kita bacakan tahlil, tapi sempurnakan dulu bacaan kita selepas salat. Ayat kursi tadi kita tak baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak cukup baca sampai 10. Itu hak kita yang hidup. Bukan dengan kita tanah pikir, tapi pada masa yang sama baginda berpesan kepada kita, ibda binafsika summa biman taul. Mulakan dengan diri pribadimu terlebih dahulu, kemudian kepada orang-orang yang berada di bawah jagaan Anda. Sebelumnya kepada kita yang hidup, selepasnya kepada kita yang mati. Terserah kita atur waktunya, selepas pengajian kah, selepas isyakah, tahlil ringkas, tahlil lengkap dengan cara seperti apapun, itu insya Allah boleh kita laksanakan bersama. Tapi jangan sampai dengan kita zalamna, menzalimi sembahyang yang kita laksanakan. Haknya sembahyang, mana tasbih yang 33 kita tak baca tadi itu, mana tahmid yang 33, mana takbir yang 33. Tidakkah kita tahu 33 kali dengan tasbih muslimat, subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 pun juga 33, Allahu akbar Allah pun juga 33. Itu di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Sahih lil Imam Abu Muslim Imam Abdul Hajjaj Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi lil Imam Al-Qushairi Imam Muslim bil Jami' As-Sahih menyatakan riwayat yang disebutkan di situ, barang siapa bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dengan penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu dzunubuh, akan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kesalahannya, walau kanat mitazabadil bahri, yang walaupun sebanyak bumi di laut. Kita nak ketinggalan untuk mendapatkan keampunan dosa, itu yang teristimewa daripada segala-galanya. Ke masjid kenapa? Zikir kenapa? Ke Mekah kenapa? Ziarah makam Rasul kenapa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sebab karena kita nakkan keampunan dosa, yang melaksanakan haji mabrur, Nabi kita bersabda, raja'a min dzunubi kayauma waladatu ummu, dia kembali, dia keluar daripada dosa kesalahannya seperti pada hari dia dilahirkan. Allah nak bagikan keampunan dosa kepada kita, tapi kita tidak berkenan untuk menerima pengorbanan, perjuangan. Hidupnya adalah pengorbanan, hidupnya adalah perjuangan. Tapi juga pada masa yang sama, apa yang patut kita korbankan? Kita berkorban demi untuk apa? Kita berjuang demi untuk apa? Apakah kira-kira untuk sukan? Apakah kira-kira untuk politik? Apakah kira untuk hiburan? Apakah kira-kira untuk kesebelasan? Pergi ke Salam atau juga pergi kemana? Ke Bukit Jalil. Pengorbanan waktu tidak kurang daripada 3 jam setengah itu kalau kita slow, 2 jam setengah kalau kita laju daripada sini untuk kita pergi ke Bukit Jalil. Pengorbanan waktu untuk kita bagi sokongan kepada kesebelasan Perak. Tapi Perak jarang-jarang menang kan? Yang menang tuh Johor, Kelantan, Terengganu. Rasa-rasanya Kedah pun oke lagi. Tapi kalau Perak rasanya jarang Perak menang.
Perak tuh masih ya lebih kurang kita dengan Kedah macam tuh. Tapi kalau untuk sampai menjuarai kesebelasan lainnya sampai kita mampu mengalahkan Johor, itu belum ada sejarahnya lagi. Belum pernah lagi kita mengalahkan Johor, Kelantan juga dengan Terengganu. Tak kisah. Tapi pengorbanan itu demi untuk apa? Pengorbanan demi untuk Al-Quran, pengorbanan demi untuk kebenaran, pengorbanan demi untuk agama, pengorbanan demi untuk masa depan umat, pengorbanan demi untuk ilmu. Itu bebalai dengan yang kita korbankan. Kembali, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri pribadi kami. Kenapa ya Allah? Baru-baru tadi sepatutnya dengan kami tidak ada abaikan bacaan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi baca tak? Tak baca kan? Kenapa? Ya karena kita nak tahlil ringkas tadi itu. Karena ada ceramah, tak ke salah ceramah. Itu juga tujuannya adalah untuk ilmu. Ilmu adalah untuk kita amalkan. Amalan agar kita mendapatkan rahmat maghfirah yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Tadi imam baca 5 kali, dah serono dah. Rupanya berhenti selepas 5. Makanya saya cari imam. Mana? 10. Selalunya kita baca 3. 3 itu lepas asar 3, lepas zuhur 3, lepas isya 3. Tapi lepas maghrib, lepas subuh 10 kali. Supaya dengan kita mendapatkan hirza minasyaitan, perisai penyelamat diri kita daripada syaitan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selepas kita mendapatkan penjagaan diri daripada godaan syaitan, daripada bisikan nafsu, terpisah kita daripada tipu dayanya, tentu kita mendapatkan agar dengan kita mendapatkan surga di sisi Allah. Ibadah untuk kita mendapatkan rahmah untuk kita mendapatkan surga. Belanja sampai 30.000 RM melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, ada yang 60.000, ada yang 100.000, ada yang lebih daripada itu, agar dengan kita mendapatkan surga yang abadi nanti di sisi Allah. Tapi pada masa yang sama, untuk dapat surga tak mesti dengan kita kena pergi ke Mekah. Tak mesti dengan kita harus ziarah ke Madinah. Tidak mesti dengan kita harus membangun masjid. Baca ayat kursi selepas salat 5 waktu pun surga juga balasannya. Jangan tidak dibaca. Itu berarti kita telah menzalimi. Zalim kita dengan salat yang kita laksanakan. Tidak ada seorang pun yang sempurna sembahyangnya. Tidak ada seseorang pun yang khusus sepanjang waktu dia salat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, yuktabu min salatil mar'i, ditulis ganjaran pahala daripada salah seseorang sesungguhnya 1/6-nya, 1/8-nya, jarang-jarang boleh dikatakan susah dan sulit, yang dengan seseorang mendapatkan ganjaran pahala yang sempurna dengan salat yang kita laksanakan. Baca ayat kursi, jaminannya surga. Allahumma ajirna minan nar. Tadi 3 kali, 7 kali. Pintu neraka itu ada 7. Kalau kita baca 3 saja, tutup 3. Lindungilah kami daripada api neraka. Lindungilah kami daripada api neraka. Lindungilah kami daripada api neraka. Alhamdulillah Allah kabulkan. Tertutup 3 pintu neraka. Tapi masih ada 4 lagi yang kebuka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tak dalam sana. Jadi Allah takdirkan untuk imam kita itu membaca dalam sana. Kenapa? Karena kita merasa menzalimi salat yang kita laksanakan, diri pribadi kita masing-masing. Haknya salat. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan haknya kepada anggota, haknya masing-masing. Inna li'ainika 'alaika haqqa. Mata kamu ada hak-haknya, telinga kita ada hak-haknya, tetamu kita ada hak-haknya, istri kita ada hak-haknya, anak-anak kita ada hak-haknya, dan juga dengan tangan, kaki, mulut, seluruh anggota tubuh kita ada hak-haknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak-haknya mereka masing-masing. Ini makna daripada pengorbanan. Tajuk kita tentang pengorbanan. Hakikat pengorbanan itu apa saja, agar bagaimana dengan kita mampu untuk berkorban, perjuangannya, pengorbanannya, amal ubudiyahnya itu kesemuanya bergantung kepada umur. Kalau umur kita sudah habis,
Tak ada yang namanya pengorbanan, tak ada yang namanya politik, tak ada yang namanya ekonomi, tak ada yang namanya budaya, tak ada yang namanya peluang dan kesempatan. Semuanya bergantung kepada umur. Umur tidak cukup hanya sekedar dengan umur semata-mata, tapi juga pada masa yang sama bergantung dengan kesehatan. Kalau tak sehat boleh datang ke masjid, tak boleh. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah susah jalannya, belum stroke lagi tapi dah tak laras jalan berat. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Kira-kira kalau macam ini berjalannya, daripada rumah ke masjid sampai ke masjid jemaah dah balik dah. Nak tunggu selepas kita sakit kah baru kita sedar? Nak tunggu selepas kita sakit kah baru kita insaf? Selain daripada umur, juga kita sehat. Alhamdulillah bagus. Pengorbanan tidak hanya bergantung kepada umur, tapi juga bergantung kepada kesehatan. Kesehatan itu bergantung kepada peluang. Ada peluang tak? Ada kesempatan tak? Ada waktu tak? Alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama dia juga bergantung kepada ilmu. Ilmunya tak ada. Tadi sengaja saya letakkan sutra di sini. Ini namanya Sutratul Musalli. Pelindung kita dalam salat. Perasaan kalau kita live daripada Mekah, live daripada Madinah, kalau di Madinah jarang-jarang nampak imam sembahyang dekat mimbar. Maaf, imam sembahyang dekat mihrab, lekat dengan mihrab, ukurannya 3 hasta saja. Ukur jangan sampai lebih daripada 3 hasta. Imam di sini kaki, makmum di situ. Nabi kita masuk ke Ka'bah, masuk. Kira-kira tersisa dalam ukuran 3 hasta, Nabi kita berdiri di situ. Jadi kata ulama, Sutratul Musalli, pelindung. Pelindung tu dengan mihrab. Mihrab kita tak pakai. Mihrabnya cantik, mihrabnya besar tapi kita tak guna. Belanja. Ini minta maaf, telah cantik sangatnya. Oke lah, alhamdulillah. Tapi ada mihrab yang cantik-cantik, belanja sampai beratus-ratus ribu, tapi kita tak pakai. Mihrab itu untuk apa? Supaya jadi pelindung imam. Sutratul imam, sutratul man khalfa, pelindung imam, sutra imam, kandang imam, pagar imam akan menjadi pagar dan pelindung kepada makmum di belakang. Tak ada yang namanya mihrab kita jadikan pelindung tembok. Tak ada tembok, rebutan para sahabat Nabi. Kalau mereka pergi ke masjid, yang jadi rebutan mereka adalah tiang-tiang masjid. Untuk apa saja kita sholat di belakang tiang sebagai pelindung. Sutratul Musalli. Jadi tadi sengaja saya letakkan sutra di situ. Nanti ke depan gantikan sutra yang cantik, yang kayu jati, yang 3 keping tuh. Yang bagus letak di situ. Yang paling ketara di Mekah. Jadi orang tawaf, depan orang tawaf, tapi ada pelindung depan imam. Terserah imamnya Syekh Abdurrahman Sudaisi kah, Syekh Ali Abdurrahman Huzaifi kah, atau dengan imam-imam lama dahulu, itu dengan Syekh Abdullah Khayyat, dengan Syekh Abdullah Huzaifi, atau juga dengan Syekh Abdullah Khulaifi, Subail. Itu kesemuanya sudah meninggal dunia, Allah yarhamhum wa yarhamuna jami'an. Untuk apa saja sebagai pelindung. Satu, bergantung kepada umur. Ini kena tengok waktu. Tadi malam 3 kali nak azan tak jadi azan. Sekarang dah masuk waktu dah. 7 menit lagi. 40 berapa? Nanti bunyi kek. Okey lah. Kalau tak ada kek berarti belum masuk waktu. Kalau baterainya mati macam mana? Akhirnya sampai pukul 8.30 kita tak buka puasa lagi karena kek tidak ada. Akhir bagus, alhamdulillah. Yang pertama bergantung kepada umur. Yang walaupun punya keinginan tapi kalau umurnya habis tidak boleh buat apa-apa. Selain daripada umur bergantung kepada kesehatan. Kalau tidak sehat kita tidak boleh berbuat apa-apa. Selain daripada kesehatan ada peluang. Tapi kalau tidak ada ilmu juga kita tidak boleh berbuat apa-apa. 1, umur. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, peluang. Yang keempat, ilmu. Yang keempat, yang kelima, taufik dan hidayah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Dah tahu, dah ngaji,
Alhamdulillah daripada kitab kepada kitab. Ngajinya di Mesir, ngajinya di Jordan, ngajinya di Yaman, ngajinya di Timur Tengah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan taufik daripada Allah, amal ibadah tidak akan mungkin kita laksanakan. Jadi yang pertama taufik, di atas daripada taufik hidayah, atas daripada hidayah ilmu, atas daripada ilmu peluang, atas daripada peluang itu adalah kesehatan, atas daripada kesehatan itu adalah umur. Kalau umur kita sudah habis, segala-galanya akan berakhir. Habibana fillah. Tobat tajuk sedikit aja. Hari ini tajuk kita tentang penghayatan tentang makna pengorbanan. Alhamdulillah, masyaallah tabarakallah, berkorban. Berkorban sahaja, bukan dikorbankan. Kambing dikorbankan. Lembu dikorbankan. Kerbau dikorbankan. Onta disembelih. Kita berkorban. Dan itu pun pada waktu kita keluar duit, kita dengan tenaga, kita dengan waktu, kita dengan kekayaan, sedikit dengan waktunya, sedikit dengan tenaganya, sedikit dengan suaranya, kita akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kita keluar duit 800 ringgit, 1000 ringgit satu ekor kambing, tapi kata kambing hebat aku daripada tuan. Aku dibeli dengan harga 1000 ringgit. Tuhan dapat pahala. Dapat pahala korban. Dapat tunggangan nanti pada hari kiamat. Gencaran pahala yang berlipat ganda. Kampunan dosa daripada Allah. Aku kira-kira dapat apa daripada tuan-tuan. Dan juga daripada puan-puan. Lehernya putus. Disembelih. Tengok nanti. Jangan tak tengok. Supaya tahu makna pengorbanan itu apa. Jadi jangan sampai nanti kambing, kata kambing awak, mengucapkan amin pun tak boleh, aku disembelih. Ayo, kalau kambing saja menghujat kita sudah kalah. Aku disembelih, dicincang-cincang, dipotong-potong, digulai, disate. Kadang-kadang jadi sate, kadang-kadang jadi sop, kadang-kadang jadi masa kurma, kadang-kadang jadi masa 3 rasa, macam-macam. Katakan, aku kena siang, kata kambing, aku kena sembelih. Bukan sekadar sembelih saja, cincang-cincang aku, dibuat sate, dibuat sop kambing, mahal. Terus dengan kambing, kalau sinya tengok kita, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Apa susahnya kita ucapkan amin. Hanya setakat buka mulut saja. Tak rugi apa. Ya Allah. Mana Bang Maskur, mana Bang Mahmud, mana Bang Muhammad, mana Bang Abdullah. Itu sakit semuanya, Bi. Semuanya sakit tenuat, sakit teruk. Kenapa? Sebab pada masa di masjid baca amin kuat. Tak ada. Tak pernah berlaku orang baca amin kuat terus sampai stroke. Kenapa? Sampai ke tahap itukah kekedekatan kita dalam bahasa hadis, dalam bahasa doa. Allahumma ini, Nabi kita minta perlindungan dari 8 perkara. Na'udzubika minal hammi wal hazan. Lanjut. Wa na'udzubika minal ajazi wal kasal. Aku meminta perlindungan dengan Kau ya Allah daripada sifat lemah dan malas. Kalau kita nak bantu, tak nak bantu, tak kisah sangat. Tak nak bagi duit, tak ada masalah. Tak nak bantu, tak ada masalah. Tak nak tolong, tak ada masalah. Selama masih ada orang lain yang memberikan bantuan dan pertolongan. Tapi jangan sampai kita tidak kesian kepada yang sebatang kara ini. Tapi jangan sampai dengan kita malas sungguh. Itu namanya malas degil, malas gila, malas mati, malas setengah mati kalau dengan bahasa Indonesia. Malas. Apa susah? Dengan kita menyahut tadi salam 2 kali kan? Kenapa? Karena salam pertama kalian tak sahut. Allah. Sayang merenita bodi banyak pun salah juga. Kalau ada orang nak bagi 50 ringgit, abang terima tak? Jujur, ikhlas bagi jawaban. Kalau ada yang nak bagi duit, bukan cuma setakat 50 ringgit, tapi bagi 100 ringgit.
Kita ambil tak? Kita ambil. Kalau seandainya 10 real, ini ada real nih, ada ringgit, ada real. Lupa bawa dolar, bawa dua. Mesti kita ambil. Tak ada apa-apanya muslimat yang ini nih. Kalau anda dibandingkan dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan, takkan kita kedekut. Uang ringgit saja kita ambil, bukan sekat uang ringgit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah semuanya, habis umur, ayo. Lah udah begitu mau apa? Sedar, insaf, tak boleh. Kalau udah kek itu sama dengan kematian. Kalau jantung ini sudah tidak berdenyut, menyesal seperti apapun, jangankan salat, untuk mengucapkan amin pun tak boleh, Allah pun tak boleh. Jangan tunggu selepas mati baru kita nak insaf, baru kita nak sedar. Kebaikan-kebaikan yang mudah jangan kita abaikan. Sahur doa imam, waladhdallin, amin, kabulkan ya Allah. Jawab salam, assalamualaikum. Terjumpa siapa saja, assalamualaikum. Kalau kita ada peluang untuk salawat, kita bersalawat. Kalau kita ada peluang untuk kebaikan jangan kita abaikan. Itu hakikat pengorbanan. Bebaloi makan 3 kali sehari, bebaloi tidur sepanjang 8 jam, tambah lagi tidur di dalam masjid. Kalau seandainya waktu kita gunakan untuk kebaikan yang seperti itu, nanti jangan lupa masalah kita semalam itu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah adzan dikumandangkan dan azan disahur sampai selesai salawat, kemudian kita berdoa. Nggih, Tuk Bilal silahkan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Sama-sama berzikir
tasbih, tahmid, takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 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 subhanallah walhamdulillah wa la illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Ada sejumlah tidak kurang daripada dalam 124.000 orang sahabat yang bersama baginda pada waktu Nabi kita melaksanakan Hajjatul Wada, daripada kumpulan Al-Muhajirin dan juga daripada kumpulan Al-Ansar. Memanglah pada permulaan Islam 10 tahun 13 tahun yang pertama jumlah bilangan mereka tak ramai mana, tapi pada tudingan baginda mengantar surat dan juga mengantar beberapa delegasi ke segenap penjuru dunia, kepada Raja Habasyah, kepada Romawinya, kepada Parsinya, yang dimana dengan satu persatu daripada kumpulan-kumpulan daripada kalangan raja-raja dan juga dengan yang berkuasa pada saat ketika itu sudah terdapat sekian ramai daripada rakyat-rakyat mereka, yang daripada Habasyahnya Habasyi, yang daripada Rohnya Romawi, yang daripada Parsinya Parisi. Jelas pasti dan pasti orang Parsi bercakap dengan bahasa Parsi, orang Romawi bercakap dengan bahasa Romawi, orang Habasyah bercakap dengan bahasa Habasyah. Ada tak kira-kira dari sejumlah sekian negara, dari sejumlah sekian bahasa, dari sejumlah sekian rakyat atau juga dengan penduduk yang menganut, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dalam riwayat yang mana Nabi kita benarkan kepada mereka untuk melaksanakan salat dengan bahasa masing-masing, atau berdoa dengan bahasa Melayu, dengan bahasa daerah, atau dengan bahasa Prancis, yang walaupun sudah ada masyarakat majmuk daripada Parsi, Sayyidina Sulaiman Al-Farisi, daripada Habasyah Sayyidina Bilal Al-Habasyi, daripada Romawi itu dengan Sayyidina Suhaibun Rumi, dan juga ada lagi daripada negara-negara lainnya. Tak ada kebenaran, tidak ada izin. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kita bersabda kepada mereka semuanya, bersalatlah kamu sebagaimana kalian tengok aku bersalat, dengan kumat kamit, mulut yang dikumat kamitkan, dengan bahasa dialog kita dengan Allah Jalla Jalaluh, itu baik dengan takbirnya Allahu Akbar bahasa Arab, Fatihahnya bahasa Arab, surahnya bahasa Arab, rukuhnya bahasa Arab, iktidalnya Sami Allahu liman hamidah, takbir Rabbana walakal, Allahu Akbar. Akan bercelaru ibadah salat. Kalau ikut fatwa yang dikeluarkan, fatwa menyesatkan, awak jangan sesuka hati menyesatkan umat. Kalau seandainya ada pendapat yang membolehkan sekalipun, dan itu tidak ada pendapat kecuali kalau dalam keadaan darurat, boleh
takbir kita terjemahkan, Fatihah kita terjemahkan. Kalau orang itu baru saja masuk Islam, Allah bagi mulut Melayu, mulut yang paling mudah baca Arab. Baca Quran boleh mengalahkan orang-orang Parsi. Baca Quran boleh mengalahkan orang-orang Romawi, Irannya, Afganistannya. Allah. Kata Pakistan, Allah. 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 Ayo, nih Allah bagi mulut Parsi. Kenapa pula dalam sembahyang berdoa dengan bahasa Melayu? Oh, supaya paham. Daripada tidak berdoa, doa dalam hati. Daripada kita dengan bahasa Melayu, fatwa baru dikeluarkan, peral lagi. Kenapa buat orang daoki dan masya Allah tabarakallah. Kalau tak berdoa dalam sembahyang, berdoa selepas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diangkat kembali. Katanya mana yang lebih elok? Berdoa dalam sembahyang atau berdoa dalam sembahyang? Kedua-duanya elok. Kalau nakkan yang warid, kalau nakkan yang ada dalilnya, kalau nakkan yang ada hadisnya, Nabi kita bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Keadaan kita yang paling dekat kepada Allah pada waktu kita dalam keadaan sujud. Fa'aksiru fihi minad doa, maka banyak-banyaklah berdoa pada masa kita sujud. Makanya tuh imam kadang-kadang sujud lama sekali. Makmum sampai tertidur lagi. Imam tak bagi-bagi sujudnya lama. Sebab imam nak bertanding, ada pilihan raya. Sebab imam nak tambah lagi. Macam-macam lah doa permintaan kita tuh pribadi kita masing-masing. Jadi karena macam-macam yang kita mohon, akhirnya doa kita jadi panjang. Oke, itu warid. Sementara berdoa panjang sebelum salam, yang warid hanya ada dua. Allahumma inni a'ud, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau imam belum juga salam, tambah lagi doa. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan sunat berdoa sepanjang-panjangnya pada waktu kita di tasyahud yang terakhir. Bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi sampai menghalang kita berdoa selepas salat. Lebih elok berdoa dalam salat daripada selepas kita salat. Kita meminta dulu atau dengan kita buat kerja dulu. Itu logiknya. Secara rasionalnya, buat kerja yang elok, buat salat yang elok, amalan yang elok, lepas sembahyang baru kita berdoa. Itu yang Nabi kita anjurkan, menjawab pertanyaan dari para seorang sahabat. Ayu ad-du'ai asma, doa yang mana yang paling cepat diijabahkan oleh Allah? Bukan perlis yang menjawab, bukan juga orang Perak yang menjawab. Ada orang Perak, ada kan? Perak tapi hidup perlis. Bukan itu yang menjawab. Bukan nakisin yang menjawab. Yang menjawab baginda Nabi. Nabi kita bersabda, waktu istijabah doa yang paling Allah ijabahkan, doa yang paling cepat Allah makbulkan, satu, jawabul lail, tengah malam. Masa kita tahajud. Masa kita sedang berada di sepertiga malam yang terakhir. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, wadubura kulli salatin, dan selepas salat di waktu. Jadi amalan tutu guru kita, amalan warisan di negara kita sudah betul. Tolong kalian buang PSD kalau tujuannya untuk menyesatkan umat. Malu kalau sampai kalian dengan fatwa semacam itu mempermalukan kalian. Malu kalau punya PSD sampai dengan mengeluarkan fatwa secara sembrono atau secara sembarangan. Tahlilan, boleh baca tahlil. Tadi itu bid'ah, tahlilan tadi itu bid'ah dolalah. Apa yang bid'ah? Baca tahlil. Nabi kita suruh kita untuk kita banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, niscayalah dia akan masuk surga. Nabi kita tak tentukan waktunya. Nabi kita tak katakan barang siapa baca kursi selepas salat 5 waktu, bacanya beramai-ramai. Tak ada. Bacanya sendirian, tak ada. Bacanya nyaring, tak ada. Bacanya perlahan, tak ada. Agar dengan kita boleh bertoleransi dengan keadaan. Yang bolehnya kuat,
Yang bolehnya beramai-ramai, mai. Yang bolehnya senyap, nyap. Yang penting jangan tak baca. Baginda cukup bijak. Barang siapa baca ayat kursi selepas salat 5 waktu, tidak ada penghalang masuk ke dalam surga kecuali kematian. Apakah bacanya nyaring? Terpulang. Bacanya beramai-ramai? Terpulang. Bacanya bersendirian? Terpulang. Bacanya dengan retak yang sama, Allahullah, terserah. Alhamdulillah, fleksibel dengan tuntutan. Yang penting jangan sampai kita abaikan. Kembali, jadi fatwa daripada Dr. Kamilin yang mengatakan boleh berdoa dengan bahasa Melayu dalam salat. Kita dalam aturan salat yang kita pelajari, sepatah kata kalau dengan 2 huruf yang walaupun tidak dipahami, an, ai, aku, awak, itu dah batal salat kita. Jadi kalau ada terucapkan 2 huruf yang walaupun tidak dipahami, 1 huruf tapi babu seperti qi, artinya elakan, ra artinya lihat, ra irmi daripada rami, ra daripada melihat yang walaupun 1 huruf, qi daripada wiqayah, itu sudah membatalkan sholat. Jadi kenapa tadi pagi saya katakan jangan sampai pramugari lebih bagus memberikan nasihat kepada penumpang. Memangnya kalau kita tak betulkan kursi duduk tuh pesawat tidak boleh mendarat kah? Kalau tak pakai tali kereta kira-kira pesawat tak boleh mendarat? Coba sekali, jangan matikan handphone. Kira-kira pesawat akan meledak kah? Akan terhempaskah? Tak ada, insya Allah aman-aman jo. Tapi tetap saja mata pramugari sama dengan pramugara. Tengok penumpang. Tengok. Kalau ada penumpang yang kursinya begini nih, dia kejut, dia suruh betulkan. Kalau tak dibetulkan, dia betulkan. Terperanjat kita. Padahal kita lagi sedang tidur nyenyak. Kalau kita tak pasang tali kereta, dia pasang tali kereta. Kenapa? Sebab karena dia risau untuk keselamatan penumpang. Kenapa dokter kita tidak risau dengan keselamatan agama umat? Suka-suka bid'ahkan orang saja. Tahlil, bid'ah. Maulid Rasul, bid'ah. Sapu muka, bid'ah. Tawasul, syirik. Baca ilahi sulil, sehingga ar mana? Ilahi sulil firdaus ala walak wala nanil jaimi. Pahami taubatan wa firdunubi. Katanya kalau Abu Nawas berasa tidak layak masuk surga Firdaus dan tak sanggup masuk neraka Jahanam. Awak sanggup kan? Semuanya tak ada yang sanggup. Jadi kalau macam tu masuk surga Firdaus tidak layak, apakah kita semuanya ini layak untuk masuk surga Firdaus? Kalau kita dapat keampunan pun dah alhamdulillah, dapat maghfirah tu dah alhamdulillah, masyaallah tabarakallah. Baik yang bercakap, yang komen. Mereka yang komen macam tu sejak lama lagi. Sehingga sampai dikatakan kepada Abu Nawas yang sudah meninggal, nak singgah di Ar-In Armana katanya. Nak singgah di Ar-In Armana. Baca sampai habis. Fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Maka anugerahkanlah kepadaku taubat, keampunan, ampunkan segala dosa kesalahanku, sebab engkaulah yang maha mengampunkan dosa-dosa besar kepada kami. Kalau udah kita mendapatkan keampunan, kalau kita sudah mendapatkan rahmat, maka kita diantara daripada orang yang layak untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah kami belajar fikih sejak daripada zaman Imam Syafi'i. Fikih itu ditulis seperti itu. Imam Syafi'i dengan syarat, dengan silsilah sanad yang bersambung. Imam Syafi'i kepada Imam Khalid As-Sinji, kepada Imam Ibni Juraid, kepada Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi daripada malaikat Jibril, malaikat Jibril menerima wahyu daripada Allah. Kita punya sanad yang bersambung, dah cantik, ibadah umat sudah cantik, ibadah kita sudah sempurna. Tolong jangan dikeluarkan fatwa-fatwa menurut pahaman kalian, fatwa dan pandangan yang bercanggah dengan pandangan jumhurul ulama. Wa man syadda, dan barang siapa bersikap asing, syadda akan menjadi asing juga nanti dia di dalam api neraka.
ajra'ukum 'alal fatwa. Orang yang paling berani dalam berfatwa, orang yang paling berani untuk mencampakkan diri ke dalam lembah api neraka. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'ala nadi jahannam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, Ustaz Kamarudin, kalau pada waktu ikut bahasa masing-masing, saya akan dengan bahasa Banjar berdoa. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Prancis, yang satu bahasa Jerman, yang satu bahasa Melayu. Karena dia baru masuk Islam, kalau orang asli dia dengan bahasa orang asli. Bercelaru sembahyang kita. Makanya itu Nabi kita bersabda, "Shalu, sembahyanglah kalian semuanya. Saya Parsi, tak kisah. Saya Indonesia, tak problem. Saya Melayu, sama saja, tidak ada perbedaan. Shalu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian tengok aku bersembahyang. Nabi kita gunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa wahyu, bahasa ahli surga, bahasa pengeluh para nabi-nabi dan rasul. Kalau ternyata kita tidak mengerti, kita tidak paham dengan bahasa tersebut, itu kesalahan kita. Bagaimana kita menjadi hambanya Allah, tapi kita tidak paham dengan bahasanya wahyu. Bagaimana kita boleh jadi majikan kepada Jepun, kerja dengan perusahaan Jepun, kerja dengan Korea, kerja dengan Itali. Mesti kita kursus bahasa Itali, kursus bahasa Jepun, supaya kita tidak dibuang kerja. Kita kena pandai bercakap. Hai, elegato, tumaram nan kiahi, kiahalhi, aca. Oh, kenapa? Sebab kalau tak pandai bahasa Urdu, tak pandai bahasa aca, tumaram nan kia, itu saja yang saya tahu. Ya hal maram nam kiahi aja do pas das 10 artinya supaya kita boleh kerja sepanjang waktu, supaya dengan kita mendapatkan hati pada perusahaan tempat kita bekerja. Sekarang yang bagi nikmat kesehatan, keapiatan, tauhid, inayah, akidah, ketenangan, keamanan, petrolnya, sawitnya, tuh juga dengan getahnya, semuanya itu daripada Allah. Mana mungkin, tidak patut, tidak wajar kalau sampai dengan kita tidak mempelajari bahasa komunikasi kita dengan Allah. Belajarlah sedikit sebanyak bahasa Arab, yang paling tidak kita mengerti bahasa dialog kita. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada pula yang kumpulan yang satu tentang Yaman, protes tentang Yaman. Allah, Yaman tuh gersang, panas. Memang kalau Yaman tuh hujan saban hari, banjir Yaman. Tengok tarik tuh bagaimana dulu keadaannya. Tengok, kenapa kalian tuh cari pasal saja, jadi masalah saja. Biar kami beribadah ala kami, kalian buat saja perkampungan sunnahkah, perkampungan mustahabkah, perkampungan mahbubkah, terserah buat saja di situ. Tapi tolong jangan kacau masyarakat Islam dengan amalan warisan. Kita juga ada ulama-ulama besar berbicara tentang hafal Quran, ramai yang hebat di kalangan kami, berbicara tentang ahli hadis, banyak yang ratusan ribu hadis ada di dalam kepala mereka. Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Hafiz Al-Mizzi, Ibnu Katsir, Al-Iraqi, Al-Qustulani, itu semuanya mazhabnya Imam Syafi'i. Mengerti betul mereka dengan hukum, tidak perlukan perlis, tidak perlukan tidak perlukan dokter, tidak perlukan siapa-siapa. Insyaallah masing-masing dengan pendiriannya, masing-masing dengan pemahaman yang berpanduan kepada Al-Quran dan hadisnya. Kalau kalian ajak kami kembali kepada hadis, ulama-ulama kami lebih paham tentang hadis daripada kalian semuanya. Kami bertakdir dengan orang-orang yang pakar spesialis, akur tidak akur. Kalau masing-masing punya argumentasi, maka dengan kita saling bertoleransi. Ya'duru ba'duna ba'dan, tolong dicabut. Fatwa mengatakan boleh orang Melayu membaca doa dengan bahasa Melayu dalam sembahyang. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, kata-kata ajnabi yang walaupun dalam bahasa Arab selain daripada doa, seperti misalnya kom itu bahasa Arab, batal. Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum. Udkhul.
Udhul bahasa Arab, masuk, batal sembahyang kita. 3 sembahyang. Imam, 2 makmum di belakang. Pada saat ketika makmum dengan imam bercakap, kata makmum, "Mam, tak boleh berkeceh dalam sembahyang. Mam, jangan bercakap-cakap, jangan berbual-bual. Jangan berborak-borak dalam sembahyang." Jadi, kena imam ditegur. Pada waktu imam bercakap-cakap, kata makmum, batal bercakap-cakap dalam sembahyang. Imam dah batal, kena bercakap-cakap. Makmum pertama batal juga, kena tegur imam jangan bercakap-cakap. Kata makmum ketiga, syukur aku tak bercakap-cakap. Batal ketiganya. Jadi kita boleh bayangkan, kita sini sebanyak orang Melayu. Coba kalau pergi ke Mekah, ada dalam berapa puluh negara, masing-masing berdoa dengan bahasanya masing-masing dalam salat. Jadi bercelaru tak salat akan jadi bercelaru. Kita inginkan kesatuan. Idza raka'a itu isyarat kepada apa saja? Idza raka'a apabila imam rukuk, farka'u. Idza sajada fasjudu. Idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu semuanya Rabbana walakal hamd. Seakan-akan kita tidak bagi peluang kita untuk menggunakan rentak pandangan ijtihadi daripada sesiapapun, ikut panduan yang telah Nabi kita ajarkan, sebab kita inginkan yang sempurna, yang lengkap, yang berbobot dan juga yang lebih canggih dalam amal ubudiyah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita, kalau seandainya kita tidak berkemampuan untuk mengorbankan duit, untuk mengorbankan harta, untuk mengorbankan tenaga, paling tidak dengan kita jangan sampai kita tidak berkorban. Jadi berkorban dengan sedikit menggerakkan mulut kita baca tasbih bersama imam. Subhanallah, 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 subhanallah. Langkahkan kaki itu kita datang ke masjid. Ucapkan assalamualaikum, niscaya kita akan selamat. Absus salam atas tamu. Sebarkan salam, kamu akan selamat 3 menit. Begitu juga dengan menyahut salam dengan baik. Ada disahut dengan baik. Kalau ada salamatan, jangan tidak ikut bersalawat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tidak bersalawat. Nanti imam akan baca waladdallin. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan siddiqin, bukan jalan orang-orang Yahudi yang kau murka, bukan juga jalan orang-orang Nasrani yang kau sesatkan. Waladdallin. Amin. Nabi kita baca amin. Kuat di situ. Amin. Supaya kalian merasa berdosa. Kalau seandainya Allah tengok jumlah bilangan kita di masjid sini tidak kurang daripada dalam 300 orang. Laki-laki tambah dengan muslimat mungkin kira-kira dalam 600-an total semuanya. Mungkin lebih, mungkin kurang, tak penting. Ternyata hanya setakat 10 saja yang mengaminkan, yang sehingga doa permintaan kita tidak dikabulkan. Kira-kira kita merasa bersalah tak? Karena kita tidak bagi sokongan, karena dengan kita tidak hidupkan. Nabi kita bersabda, idza amanal imamu fa aminu. Apabila imam ucapkan amin, ucapkanlah amin juga dengan kalian semuanya. Idza qala imamu waladdallin, apabila imam baca waladdallin faqulu. Kepada yang pernah belajar bahasa Arab, qulu itu perintah. Qulu ucapkanlah amin. Itu kalau berbicara tentang pahalanya, ini tak ada apa-apanya. Kalau ada Lamborghini di situ, ada Ferrari, ada Lexus, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, sebutkan semua jenis kereta mewah. Tadi kita tengok tadi itu ada Nissan GT-R, ada nampak seperti Lamborghini, jadi sampingnya tak tahu lah warna yang kuning itu silver tuh. Apa namanya? Matek tak apalah, tak tahu. Mahal lah kereta itu, lebih mahal amin, lebih mahal assalamualaikum, lebih mahal alhamdulillah. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan yang begitu mudah tidak memerlukan pengorbanan yang banyak, hanya sedikit dengan mengkumar-kemirkan mulut dan juga dengan melantangkan bacaan, kita telah mendapatkan, telah menghidupkan kembali amalan sunat yang telah kita kuburkan. Hadza wabillahi taufik. Ada waktu dalam 15 menit. Silakan kalau ada sembarang soalan bang, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Terima kasih Jazakumullah khair. Jadi kita buka laluan daripada tuan-tuan para jemaah, sekiranya ada soalan yang hendak diutarakan. Okey, Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamalkan bacaan ayat kursi dalam rakaat pertama sejak dari dahulu lagi. Adakah bacaan ayat kursi dalam rakaat pertama di dalam solat juga dikira mengurangkan pahala kerana bacaan surah yang tidak lengkap? Mohon pencerahan. Jadi macam mana kira-kira dengan kita baca ayat kursi saja? Tidak ada amalan yang lebih istimewa daripada amalan yang secara sunnah. Nabi kita bersabda, Ihya sunnah man ahya sunnati inda fasadi ummati. Orang yang kembali menghidupkan sunnahku dalam suasana umat sudah babak belur dalam keadaan rusak, maka pahalanya sama seperti dengan pahala 100 orang syahid besar. Satu orang syahid pun sudah agung. Itu sama seperti pahala 100 orang syahid. Menghidupkan sunnah itu berarti tanda mahabbah. Berarti kita ada mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya selepas baca Fatihah terus baca kursi, selepas baca kursi terus baca surah yang walaupun pendek, sedangkan baca kulhu pun jadilah, tak mesti baca surah yang panjang. Di Melaka semalam tu bang, lepas habis bercakap macam tu, baca surah yang sempurna lebih elok daripada kita membaca sebagian surah, tapi tidak habis 5-6 ayat terus rukuk. Terus diprotes katanya macam ni jamaah. Kata jemaah, kalau seandainya tu imam datang dari Mesir, hafal Quran, baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalau baca surah-surah lazim saja, itu tidak perlu pergi ke Mesir. Orang kampung juga boleh buat benda macam tu. Tak apalah kampungan, kata kisah. Kenapa? Sebab kita nakkan yang istimewa. Bukan masalah nakkan yang daripada Mesir, yang walaupun imamnya daripada Mesir, baca surah yang sempurna, ceritanya lengkap, bacaannya cantik, dan juga pada masa yang sama menghidupkan kembali terhadap amalan sunnah, dan juga pada masa yang sama dengan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak. Kalau tak cantik menurut makmum tak kisah, tak cantik menurut orang kampung tak masalah. Yang penting cantik, sempurna, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat baca kursi saja boleh, tak ada masalah, tapi menyalahi sunnah daripada sudut apa saja. Dari sudut Nabi kita senantiasa selalu baca surah sampai habis. Nabi kita baca surah yang panjang pun seperti At-Tur. Sayyidina Abu Bakar pernah imam subuh, rakaat pertama baca surah Baqarah sampai habis, rakaat kedua sampai habis juga dengan surah Al-Imran. Oh, kalau kita imam baca Alif Lam Mim surah Baqarah, belum lagi sampai ke penghujung, baru sampai saya qulu supaya makmum sudah habis dan semuanya. Boleh coba besok baca besok Yasin. Baru 3 ayat yang pertama makmum sudah berdehem dah. Kenapa? Karena panjang sangat. Oke. Subuh hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil panjang, Hal Atal Insan panjang, baca Sabbihis dengan Hal Atah ke Hadisul Ghasyiyah itu pilihan yang kedua. Satu pendek dan untuk antar anak ke sekolah, dan juga untuk kita pergi ke office pada masa yang sama. Amalan sunnah tidak kita abaikan. Okey, ada lagi? Silakan bang. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sekejap. Lepas mengisya dijemput makan. Ada? Semuanya? Jemput makan? Lembu lagi? Allah, seronoklah pengajian macam ni. Ada lembu lagi. Kata lembu, aku tak kisah, kena sembelih pun tak kisah, tapi aku bagi makan orang-orang yang mengaji, orang-orang yang solat berjemaah. Okey bang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sekiranya kita sembahyang solat berjemaah, ya, makmum, lepas solat imam ada wirid dia, dan kita pun ada macam kita ada bacaan yang biasa kita baca lah. Jadi yang mana lebih afdal, kita ikut imam atau kita baca tak ikut imam? Kita ikut yang maksur dulu.
Jadi kalau imam baca bacaan yang memang dianjurkan seperti baca ayat kursi, tasbih, tahmid dan takbir, baca Fatihah, Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma ajirna minan nar, atau dengan bacaan-bacaan yang seumpamanya al-muawwidzat yang 3 pun juga Nabi kita baca selepas salat 5 waktu. Muawwidzat yang 3, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau imam seperti dengan bacaan yang semacam itu, elok dengan kita ikut imam. Tapi kalau imam tak baca, tak cukup, imam baca 3 kali saja, kita cukupkan sampai 7. Imam baca 3 kali, kita cukupkan sampai 10. Sebab anjurannya dibaca sampai 10 kali untuk lepas maghrib dan juga lepas subuh. Lepas maghrib Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lepas maghrib, lepas subuh juga dengan bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Jadi kalau saja dengan kita nak beramal dengan amalan kita, tapi dengan amalan yang kita amalkan akan menghakis, akan menggeser amalan-amalan sunat yang Nabi kita anjurkan, yang Nabi kita baca selepas salat. Itu berarti dengan kita memilih lebih mengutamakan amalan kita daripada amalan yang Nabi kita ajarkan. Jadi amalan baginda terlebih dahulu supaya kita tidak zalim kepada sembahyang, kepada diri pribadi kita, amalkan yang sempurna, baru kita lengkapi dengan amalan yang biasa kita amalkan. Oke, silakan yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus Bang. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengikut imam yang berzikir dengan keadaan hati. Contoh dia baca Subhanallah. Dan kita tak rasa zuh kan. Adakah kita ikut ataupun kita buat kita punya sendiri? Kalau imam lepas bel terus bercabut, apakah kita juga ikut bercabut? Tak kan? Tak. Kalau seandainya imam masa rukuk tidak ada tumanina, apakah dengan kita ikut imam kita tu Hanafi? Imam Hanafi tumanina sunat. Kita tumanina wajib. Kita tidak akan ikut imam. Balallah. Tarawih 5 menit. Allahu akbar, dalin, amin. Allahu akbar. Tahiyatul Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu malaikat geling kepala malaikat. Ini salat apa nih? Robot pun tak boleh buat salat selaju itu. Jadi kita pahami subhanallah artinya maha suci Allah. Jadi kita ada tasbih, kita itu dengan hitungan yang cukup, ikut hitungan kita. Kalau imam laju, mungkin imam sudah terbiasa laju. Kita ikut hitungan kita cukup, tidak hanya setakat hitungan yang cukup, tapi tasbih kita juga cukup 33. Subhanallah. Yang maha suci Allah, sucikan aku daripada riya, sucikan aku daripada syirik, sucikan aku daripada penyakit, sucikan aku daripada corona, sucikan aku daripada ancaman, sucikan aku daripada murka makhluk dan juga daripada murka Allah. Itu mana subhanallah. Jadi kita baca secukupnya atau dengan hitungan yang cukup. Kalau kita ketinggalan pun tak kisah, kita sambung. Jadi misalnya imam berdoa amin, kita Allahu akbar. Amin, Allahu akbar. Jadi takbir kita yang 33 kita cukupkan, pada masa yang sama imam doa juga kita aminkan. Jadi 2 dalam 1. Oke Bang, waktu 5 menit lagi kalau ada, silakan Bang Azri. Oh banyak, nanti situ lagi. Tak apa, lambat sikit pun tak ada masalah. Ada lembu nunggu. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, jika ada ceramah daripada ustaz yang daripada Perlis lah, yang tu dia datang, tapi kita tahu dia tu daripada Perlis tu, kita keluar. Tapi kawan-kawan kita tu masih dengar dia, macam mana kita nak bantu sangat. Jadi nak buat lagu mana? Apakah kita juga keluar? Sebab kita tahu dia macam yang ustaz dia kata dia. Pahaman itulah yang bid'ah tu lah. Dan tu perkampungan sunnah situ. Ya, sunnah tu salah seorang dia datang menceramah di surau dekat saya tu. Saya tahu dia, tapi ramai lagi yang dalam tu yang kan satu fatwa saja daripada mereka untuk kita sapu balik, untuk kita bersihkan tu kadang-kadang memerlukan waktu yang panjang. Bukan kerajaan, bukan pihak-pihak tertentu atau dengan jabatan-jabatan yang perlu kita tanah bagi tauliah kepada mereka.
Tapi pada saat ketika kita berikan peluang mereka untuk ceramah, terus mereka bawa ajaran tentang akidah 3, atau juga tentang tahlil, atau juga tentang salatul syifa itu membawa kepada kekufuran. Untuk kita jelaskan kembali, untuk kita sapu pemikiran yang semacam itu daripada masyarakat, itu kadang-kadang memerlukan waktu yang panjang. Lebih selamat kalau pada itu kita sekat saja. Jadi kalau kita sekat, kalau dengan kita, mereka pun macam itu juga dengan kita. Mereka sanggup datang. Beberapa kali saya pergi ke Perlis, ceramah pengajian di Matas, di Matin itu dengan maktab tahbid Imam Nawawi rahimahullah taala. Mereka datang dari jabatan datang pada tauliah, diberikan kebenaran. Tak salah kalau pada itu dengan izin kita tidak beri kebenaran kepada mereka. Kenapa? Karena kita ingin menjaga pendengaran daripada orang ramai. Nanti akan bercelaru. Kan siapa yang mengeluarkan fatwa yang bahwasanya paha bukan aurat? Akhirnya imam pakai celana pendek waktu sembahyang macam mana? Jadi untuk menjelaskan kembali waktu lagi. Ini dah tersita waktu kita daripada selepas azan tadi itu mungkin tidak kurang daripada 15 menit. Saya bahas tentang boleh tak berdoa dengan bahasa Melayu di waktu sembahyang. Yang kesimpulannya tidak boleh. Akhirnya sudah tersebar. Belum tentu semua orang yang ikuti fatwa tadi itu mendengar penjelasan yang selanjutnya daripada ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan mereka. Jadi untuk kita membersihkan, untuk kita menyapu kembali, itu yang kadang-kadang memerlukan waktu lebih selamat kalau kita tidak bagi peluang. Jadi jangan sampai dengan kita mereka taburkan racun, terus dengan kita terpaksa harus gunakan waktu yang banyak, biaya yang banyak, peluang yang banyak untuk kita membersihkan racun tadi itu daripada hati. Kalau dengan seumpama racun saja kita keberatan, macam mana kalau perkara itu berkenaan dengan agama dan juga berkenaan dengan prinsip atau dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Abang silakan. Ada tadi? Tak ada. Okey, silakan. Ya. Jangan risau, kita tak perlu balik rumah, ada makanan dari disediakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi pengalaman kami di tempat kami. Apabila ada asatizah yang menyampaikan ajaran yang sebegini, kita ambil rakaman, kita serahkan kepada pihak berkuasa dan insya-Allah mereka akan disesuaikan. Bagaimana cara semacam itu? Itu mungkin antara daripada langkah-langkah yang kita lakukan untuk kita mengantisipasi masyarakat daripada pemahaman-pemahaman seperti itu. Kalau tidak salah ingatan saya, rasa-rasanya hampir dalam 20 tahunan saya dipanggil sama jabatan mufti. Saat kamu masih ingat, rekaman itu masih ada tentang tahlil, tentang tawasul, tentang maulid, panjang sekali, 40 pertanyaan, 40 soalan pada waktu itu ditanya. Cerita ini sudah hampir 20 tahunan yang lalu di jabatan mufti pada waktu di zaman almarhum Datuk Harusani. Jadi dengan pihak jabatan atau majelis agama, pihak-pihak mana saja dalam rangka untuk kita mengantisipasi masalah-masalah tadi itu, elok juga kita dengan cara yang semacam tadi itu salah satu daripada langkah yang kita laksanakan. Sebab kadang-kadang mereka bercakap, begitu kita protes, begitu kita komplain, katanya, bila aku tak cakap macam itu pun, awas salah dengar, salah paham. Tapi kalau ada rekamannya, nih, jadi dahulu pada masa di Pulau Pinang, saya katakan macam ni, kan memang sama-sama muda dan sama-sama degil pada waktu itu. Saya ini muda degil juga. Kalau dengan Salafi, dengan Wahabi memang saya tegang lah. Tadi saya lembut, saya santai. Sebut saja tentang Salafi Wahabi memang mesti naik angin. Jadi pada waktu itu saya katakan kafir. Bukan lagi makro, kafir. Kalau sampai ada di antara daripada mereka yang mengatakan bakar kitab Melayu, bakar kitab kuning, langsung Bapak Sabilul Muhtadin atau dengan kitab yang satu tuh Sairus Salikin. Sebab di dalam kitab tuh ada Al-Quran, di situ ada hadis, di situ ada perkataan daripada ulama. Akhirnya geng-geng ini waktu-waktu dengan Maza ngisi di Masjid Batu. Jadi kami secara bergiliran. Minggu ini katakan saja Dr. Maza mengisi ceramah di Masjid Batu. Dia ada 2 masjid, ada Masjid Batu, ada Masjid Papan. Masjid Batu hijau, Masjid Papan biru, berseberangan. Peneng, tahu perasaan? Ada 2 masjid berseberangan situ, hijau biru tidak pernah menyatu. Sekarang udah bersatu dah. Masyaallah tabarakallah. Jadi pada waktu itu ada orang katakan
bahwasanya Asri mengeluarkan kata-kata mencerca dan mencaci, bakar saja kitab kuning tuh, atau bakar saja kitab Melayu tuh. Saya juga pada waktu itu setelah dapat informasi daripada jamaah naik angin. Saya katakan kafir kalau sampai ada yang membakar kitab Sumpama Sabilul Muhtadin atau dengan kitab Sumpama Sirus Salikin. Akhirnya mereka telepon saya, awak karena minta maaf kepada Maza, karena minta maaf kepada Dr. Asri. Kenapa? Sebab itu fitnah itu tidak lebih daripada rekayasa. Tak pernah pun dengan beliau berkata seperti itu. Jadi pada waktu itu yang saya panggil siapa yang pertama? Ustaz Syahul Hamid. Pada waktu dia naik motor, Allah, saya disuruh minta maaf karena saya ini memfitnah, mengada-ngada. Dia tidak pernah keluarkan fatwa semacam itu. Tapi beberapa waktu berikutnya datang jamaah daripada kampung Jawa di Peneng sebelah Betawi itu ada satu kampung namanya Kampung Jawa. Betul memang dia pernah bercakap macam itu, kami masih punya rekamannya. Alhamdulillah. Minta maaf. Kenapa? Aku tak bersalah pun. Jadi kenapa saya harus minta maaf? Sedangkan statement itu memang terucapkan daripada mulut beliau pada saat ketika itu. Jadi ala kulli hal bukan satu-satunya cara. Kalau memang bijaknya dengan direkam. Kalau memang bijaknya dengan disekat langsung. Dan juga cara kita ada satu cara yang tidak betul. Cara yang tidak betul itu macam mana? Orang ini tak ada tauliah. Kalau memang tak ada tauliah, kita sekat sebelum ceramah, kita nak tangkap dia. Jadi bagi dia ceramah dulu. Begitu dia ceramah langsung ditangkap sama jabatan, sama majelis ulama. Kenapa? Jadi kalau memang tidak tauliah, untuk tidak mencemarkan nama baik seseorang, ditangkap sama jabatan agama, sama majelis fatwa itu betul-betul mempermalukan. Kalau seandainya orang tuh memang merepek atau juga merampok bawa ajaran sesat, patut untuk ditangkap. Tapi kalau pada itu dengan tutu guru kita, bisa seperti dengan Habib Omar, tidak mendapatkan kebenaran untuk menyampaikan tausiah beliau di Masjid USD, sehingga dipindahkan pengajian subuh daripada Masjid USD ke Masjid Negara. Lebih besar lagi masjidnya, Masya Allah, tabarakallah, jamaahnya tambah ramai lagi di situ. Kenapa tidak dibenarkan di USD? Karena USD di bawah Selangor. Selangor tak bagi kalau tak ada tauliah tidak boleh ceramah. Sepatutnya kita kerajaan atas nama mufti, atas nama jabatan, kita hantar borang, tuan guru, nih tauliah untuk tu guru. Itu sebagai tanda ta'zim kepada syiar agama, sebagai tanda hormat kita kepada para ulama. Nabi kita katakan bukan jabatan, bukan umara, bukan ru'asa, bukan wuzara, bukan yang menjadi kepada warasatul anbiya, yang menjadi warasa kepada para nabi-nabi dan rasul. Al ulama'u warasatul anbiya. Hormat dan sopannya mungkin dengan salah satu daripada ulama, keilmuannya bagus, pemahamannya bagus, bukan membuat umat jadi resah, jadi kelang kabut, tidak tahu hala tuju. Tak perlu kalau misalnya seperti di Terengganu Ustaz Azhar Idrus suruh datang ke jabatan, terus dengan kita yang menginterview. Allah, kita tak ada pengalaman banyak. Kalau kita jadi mufti misalnya, satu peluang kesempatan kita boleh masuk surga lebih awal daripada semuanya. Kalau kita jadi raja, kita boleh mendapatkan surga, berada pada barisan pada saf yang pertama. Kenapa? Sebab umat dan rakyat ini tunduk dengan arahan orang-orang yang berkuasa. Tapi kalau pada waktu ulama-ulama kita sekat, alasannya tak ada tauliah, kita bagi tauliah, berikan tauliah secara spontan dari jabatan, bagi saja tauliah, apa masalah? Kita tidur nyenyak tapi kita dapat pahala, bonus kebaikan kita tetap berjalan. Kita kalau sudah di jabatan kita tidak punya peluang banyak, mereka yang punya peluang banyak untuk berdakwah ke sana dan kemari, untuk menyebarkan agama Allah yang siapa tahu satu kali ceramah daripada mereka sanggup untuk membuka pintu hidayah, wawasan, pemikiran yang terbuka daripada orang ramai. Besar pahalanya. Datu Mufti, tuanku, sultan, jabatan, itu yang paling banyak mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita janjikan toba semenit dah. Habis dah waktu toba, masuk surga, toba. Seseorang yang Allah jadikan pintu gerbang, liman ja'alahu Allahu abwaban, pintu-pintu gerbang untuk kebajikan. Jangan sampai menjadi yang sebaliknya. Nabi kita bersabda, wailun, celaka bagi seseorang yang Allah jadikan sebagai maghalik, penutup
kepada pintu-pintu kebajikan waliyadzubillah. Las. Depannya haram, makruh. Satu daripada muslimat. Soalan daripada muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Mohon nasihat buat kami para muslimah agar terus sabar dalam menghadapi cabaran dan ujian yang sangat mencabar hari ini. Mohon jika Abi dapat berikan amalan khusus yang sesuai untuk kami para muslimah. Tak jelas pertanyaannya. Terus sabarlah, banyak-banyak sabar. Bukan setakat sabar. Kita sama-sama sabarlah. Jadi kadang-kadang muslimat itu beranggapan mereka yang paling banyak sabar, lebih banyak sabar daripada suami, daripada laki-laki. Kita juga beranggapan yang sebaliknya. Justru kami yang lebih tabah dengan kalian. Kalau kami seandainya nak sebut satu persatu, membuat kita stres kadang-kadang, membuat kita jadi tak keru-keruan, membuat kita tak boleh tidur malam, membuat kita jadi kepikiran. Siapa yang punya kerja? Istri-istri kita lah. Begitu juga sebaliknya. Jadi alhamdulillah sama-sama sabarlah. Bukan kalian saja yang sabar, kami juga kena sabar. Jadi satu sama-sama tabah dan sabar. Kadang-kadang keluar daripada mulut, abang ni kedekut. Terperankan pada tersebut kedekut. Pelit sangat, berkira sungguh. Ya Allah. Sampai kita dikatakan berkira sungguh. Kadang-kadang terucapkan kata-kata semacam itu. Begitu juga kata-kata yang sama kita ucapkan kepada mereka. Sama-sama sabar, sama-sama tabah, sama-sama bertoleransi dan juga sama-sama saling memaafkan. Tidak ada kejaran pahala yang lebih besar daripada sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan kejaran pahala kepada orang yang sabar itu tanpa ada hisab, tanpa ada batasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.